tidak bisa mencegah juga kalau kami tahu. Oh, dan kami pun tidak bisa mencegah juga kalaupun kami tahu. Oh my God. Ya itulah. Suka-suka dia dan memang apa yang dia lakukan, orang pun mau ngomong apa, gua udah bilang waduh. Kemarin di Maros Inara bilang mau akses ini kedua dari dia itu gimana Pak? Semuanya berjalan paralel seperti itu. Artinya di Renata kita kan harus menyelesaikan persoalan atas pelaporan bahwa kalau di illegal access atau di Bares Krim Mabes itu kan terkait masalah CCTV. Jadi sebenarnya tidak langsung terkait dengan maknanya. Sebenarnya seperti itu. Jadi akan berbeda antara Renata dengan illegal access. RG ini pure kemauan Inara atau ada dorong dari insan lokal itu? Untuk Halo. yang kami tahu, baik kedua-duanya itu dorongan dari masing-masing. Jadi dari hati Insan Nurpani yang kami ketahui dipastikan dari Inara pun itu memang dari diri dia sendiri untuk bisa berdamai. Enggak. Sorry ya Pak pengacara ya, pengacaranya Inaroh ya. Orang mau damai itu punya gestur, muka, ucapan, dan yang pasti action yang jelas. Yang jelas menunjukkan ingin berdamai. Yang paling simple Pak pengacara dan ibu pengacaranya Inaroh adalah minta maaf. Kalau pengen restoratif justice minta maaf. Tapi ada nggak? Nggak pernah ada. Tidak pernah ada permintaan maaf dari Inaroh ke Mawa. Sama sekali. Sampai detik ini. Cuma setelah dilaporkan, setelah semua unsur-unsurnya itu dipenuhi semua, sudah dibawa ke ranah hukum, baru minta damai. Tapi saat kamu di podcast, saat kamu lagi berbicara di depannya Densu, gayamu itu udah melebih-lebihi dari istri sah. Tidak ada sedikit pun perasaan bersalah tampak dari raut wajah kamu. Gak ada sama sekali. Menyayangkan kenapa ini sampai ke masyarakat tahu. Kenapa ini sampai dibawa keluarga besar. Hei, dengerin Inaroh. Semua wanita-wanita yang udah menikah sebagai istri sah, bahkan dirimu sendiri, kamu sudah mengklaim dirimu itu adalah pelopor dari istri sah di tahun 2023. Sampai kamu bawa piala perempuan wanita tersilet-silet tahun ini 2023 adalah kamu. Dan kamu dibawa dengan piala itu, kamu bangganya bilang apa? Kamu bilang sebenarnya saya sih nggak pantas nih dapat piala tuh karena diselingkuhin. Tapi untuk wanita-wanita di sana jangan takut. Kamu tuh harus berdiri sebagai, intinya kamu menganggap diri kamu tuh wanita istri sah, mewakili kami semua istri-istri sah untuk bicara. Dan saat Denny Sumargo menanyakan kepada kamu bahwa kenapa kamu buka ini, viralkan ini, kan suami kamu sendiri, kamu lagi-lagi bilang 2023 bahwa ini adalah ajaran agama Islam. Apabila ada perselingkuhan itu kan sudah kejahatan dalam hubungan rumah tangga, jadi boleh diviralin. Mana yang benar? Statementmu waktu kamu memviralkan mantan suamimu Virgon, atau sekarang? Yang mana? Di saat kamu berposisi sebagai Insan Lufami adalah Virgon zaman dulu itu, zaman 2023, zaman kamu sebagai istri sah. Mawa itu adalah kamu, Inaroh. Mawa itu adalah kamu. Bisa gak sih kamu merefleksikan perasaan Mawa? Kok kamu bisa secepat itu kamu melupakan hanya karena posisi kamu sekarang terbalik? Hanya karena posisi kamu terbalik sama sama si Mawa. Cuma karena itu kamu terbalik sama dia. Semua statementmu kau lupakan, kau buang yang dulu. Dan kau bikin statement-statement baru untuk pembenaran dirimu. Dan ini sangat mengecewakan kita-kita yang sudah ngangkat kamu sebagai public figure yang terkenal, sebagai seorang influencer.
sebagai pelopor istri-istri yang tersakiti, sebagai istri sah yang vokal, yang bisa menghantam suaminya, diviralkan, tidak apa-apa dalam Islam kamu bilang. Tapi sekarang 2025 masuk ke 2026 sudah kasus kamu ini. Kamu mati-matian bilang, kenapa menyebar-nyebarkan aib suami? Istri itu bagaimanapun terpuruknya tetap harus tidak melibatkan siapapun sampai se-Indonesia Raya. Hey, beda banget omonganmu di saat kamu pegang piala silet, tersilat-silet, sama sekarang. Kok beda kamu? Ya? Kok bisa-bisanya beda kamu? Aduh, oke guys. Kita cuci muka dulu. Pagi-pagi kita cuci muka dulu biar nggak butek. Oke guys, gue mau kasih lihat kalian dulu nih. Ini pokoknya gue mau skincarean. Ini ada satu set ya, satu set skincare gue. Bukan punya Mamski, tapi ini yang gue pakai dari 2024. So, gue akan bahas ini sampai tuntas ya. Dan gue akan keluarkan unek-unek gue tentang statement-statementnya dari Inaroh ini. Juga untuk Mawa yang sekarang udah di Jakarta ya, kemarin kan on the way ke Jakarta. Untuk kamu yang Mawa yang di Jakarta, Mawa aku pesan cuman gini. Siapapun yang ngundang kamu untuk podcast kayak untuk bertemu kayak siapapun, Mawa tolong cek jejak digital. Jangan males-males buat cek jejak digital. Misalnya si A, dia baik sekarang. Ingat ya, orang itu baik sama orang yang lagi famous. Orang yang lagi terkenal, orang yang lagi viral itu orang baik. Tapi kalau udah anyep beritanya, kalau orang itu tidak disukai masyarakat atau memang sudah habis lah ya masa popularitasnya, semua akan menyingkir. Jadi untuk Mawa, siapapun yang mengundang Mawa untuk bertemu, baik itu suatu acara kek atau personal kek, tolong cek jejak digital. Dan ingat ya, media itu bisa main dua kaki. Mamski berbicara begini karena Mamski udah pengalaman di dunia entertainment, udah berpuluh tahun. Dia bisa main dua kaki. Dia main undang kamu, dia besok undang dia bahkan dari satu podcast itu dengan cara gue bukan nyebut podcast yang mana ya, adalah podcast banyak yang abal-abal juga banyak. Abal-abal tuh banyak. Dia pancing di situ. Hati-hati kamu. Dengan cuma pertanyaan sedikit, begitu keluar kamu kebawa emosi, jebret jadi bukti jejak digital. Dipakai lah sama yang musuhnya. Gitu ya, ngerti nggak? Juga hati-hati bertemu dengan orang-orang yang mungkin bukan podcast atau bukan media. Berhati-hati juga Mawa. Kadang suka direkam suara kamu sayang. Aduh, Mawa harus lebih hati-hati. Mawa sendiri harus lebih super ketat saat ini karena Mawa lagi dalam proses penyidikan di kepolisian. Jadi Mawa tuh ada musuh pasti. Dan kalau ada yang baik-baik, Mawa, apa transfer, sini makan sini yuk sama kakak yuk, ini inu. Pasti ada kebutuhannya, trust me. Kebutuhannya apa? Karena nempel sama kamu yang viral. Kamu lagi, ibarat kata tuh kamu fresh gitu, lagi naik daun gitu kan. Jadi ditempel. Kalau udah nggak ada, udah selesai beritanya, cabut, udah nggak peduli, nggak mau kenal. Itu pasti. Kupastikan itu. Hati-hati kamu berbicara, biarpun sama orang yang kelihatannya baik, direkam. Ternyata dia main dua kaki. Mungkin yang sana punya duit, lu dapetin rekaman dia dong. Yang bisa jatuhin dia, gue kasih cepek kek, gocap kek. Hati-hati. 200 kek, 300 kek, hati-hati. Daripada musuh kamu bayar kamu 5M misalnya, mendingan gue cari celahnya untuk dapetin rekaman atau apapun lah yang bisa menjatuhkan Mawa. Pokoknya Mawa hati-hati ya. Mamski akan selalu ingetin Mawa, selalu. Yes. Dan keluarga dekat. Mamski selalu bilang sama Mawa. Mamski bilang sama Mawa, kalau memang Mawa sama Mamski percaya, syukur alhamdulillah. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Karena memang misalnya mau ketemu atau enggak, menurut Mamski itu nggak apa-apa.
namanya orang baru, kita harus lebih hati-hati. Nggak mau ketemu dulu memang nggak usah, ngapain? Untuk apa? Kecuali udah trust, udah percaya, nah baru udah ngerti, udah pelajari jejak digital, ada kasus nggak orang ini? Oh ternyata dia berkasus nih, dia punya kasusnya ada A, B, C, D. Jangan deket-deket orang yang berkasus. Harus disaring itu semua ya, Mawa gitu aja Mams Kisi. Hati-hati Mawa. Udah gue tulis, Udah cuma kan biar ngomong juga biar kalian tahu lah bahwa Mamski ini orangnya saklek banget dan aku sangat private orangnya. Mamski untuk berteman sama seseorang, gue selidikin dulu jejak digital dia, ada nggak ini kriminalnya apa, terus beributnya sama siapa, itu harus. Oh dia ribut sama si ini, ribut lagi sama ini, apa hubungannya? Oh ini berarti satu grup ini yang grup nggak jelas nih, kayak gitu harus diselidikin. Oh dia pernah punya kasus nih, contoh kayak si ular kan nempel tuh, ya kan nempel. Mungkin ke skip waktu pemberitaan yang akhirnya si siapa namanya Syahrul masuk ke Panjen, ditahan 3,5 tahun karena pencemaran nama baik. Sebelumnya itu kan heboh kasus yang Nikita angkat soal umroh pergi ke Mekah pakai baju itu kan wanita, dan mati-matian si ular nggak ngaku, sampai akhirnya ketahuan sendiri ternyata memang brand ambasadornya. Bayangkan. Waalaikumsalam. Itu guys ya, itu yang Mamski itu sampai. Terus kalau sampai Mawa pergi dengan orang yang berkasus ya, ingat, orang-orang yang perlu validasi bahwa saya ini orang baik, saya ini masih oke loh dengan semua kasusnya, padahal yang sudah bergulir tinggal dibuktikan secara legal aja kejahatannya ya. Secara legal ini kan berarti udah ada barang bukti, saksi-saksi, dan memenuhi unsurnya, pasalnya. Tinggal dikrek. Nah, kalau dia selama masih bisa membela diri, dia tempel orang yang memang baik, lagi naik daun, dihargai sama masyarakat, diterima sama netizen, dielu-elukan netizen, otomatis kan akan mendongkrak dia gitu loh. Iya, SS. Makanya harus hati-hati. Gitu, itu sih pesan aku untuk Mawa. Dan untuk RJ si Inaroh, no Mawa. No. Nggak perlu. Apa? Dia harus benar-benar membuktikan bahwa dia merasa bersalah, nomor 1. Kalau perlu sampai sungkem dulu. Tapi itu pun orang kayak dia tuh ya, kalau menurut aku bukan cuma soal sungkem minta maaf, tapi udah benar-benar meninggalkan si laki, tidak akan pernah mengganggu suami orang lagi, membuktikan kalau nikah dengan single itu. Sebelum itu semua terjadi, masih sama si laki, tidak ada cerita. Gak ada itu. Berarti kau cuma mau damai karena kau takut masuk pakai baju oranye. Itu, ya. Minta maaf, cium kaki, bisa aja acting, bisa. Tapi kita mau lihat, lu gak sama tuh laki, lu tinggalin, lu kawin lagi sama yang single. Lu kawin dulu sama yang single. Gisono kawin sama yang single. Kawin kau sama yang single, baru kita percaya. Kalau enggak ada cerita. Gak ada cerita. Bagus Mawa, udah kamu bawa ke ranah hukum biar kapok kamu ya. Namanya pengganggu rumah tangga orang, bertau rasa lu. Enak aja ganggu rumah tangga orang. Oke guys, ini pagi Mamski mau cuci muka dulu. Kok ini sih aku pakai yang ini?
aku pakai Presley Skin ya. Ini banyak banget yang nanya, Mam, kulitnya kok bagus banget, ya kan? Terus bersih, kenyal, udah gitu flek aku sama garis-garis halus usia 51 nggak kelihatan dong tanpa filter, ya kan? Nah, ya. Kenapa, Mam? Ya karena aku bersihin muka. Oke guys, ku sepil-sepil sambil kita cerita-cerita sambil ku sepil dulu ya. Skincare-nya Mamski ya sayang. Skincare yang aku pakai dari Presley Skin. Nah, ini yang aku bilang ada facial wash-nya juga dengan licorice extra. Ngorek, bisa tahu, bisa lihat, bisa cari. Apalagi single, apalagi public figure, nggak mungkin nggak cari tahu. Otaknya dipakai, hatinya dipakai. Jangan kamu ngikutin hawa nafsu alias apa, syahwat. Itu aja yang dipakai. Hancur dunia. Baru otaknya ngotak nyari tahu. Gimana ya? Oh ya, pakai sistem poligami aja, nikah siri. Boleh itu kalau nikah siri. Nikah siri nggak usah pakai izin istri. Ada kok yang ngasih tahu kok, guru-guru yang ini mereka begitu. Logikanya udah nggak dipakai lagi. Hukum negara semua dibuang jauh. Kenapa? Demi ini mensyahkan syahwat gua yang nggak bisa gua tahan. Bukan puasanya yang tonjolkan atau yang dilakukan. Puasanya, doanya dulu, sholat malam dulu, minta sama Allah perlindungan. Tapi gimana caranya gue bisa nih 2 jam gue aung-aung nih, ya kan? Begitu. Mau laki orang kek, gue nggak mau tahu deh dia statusnya apa. Orang kan sebelum kita melakukan pernikahan itu kan dicek dulu. Ikatan seumur hidup loh pernikahan itu. Masa nggak dicek dulu? Apalagi untuk public figure. Untuk yang ditenteng-tenteng, orang di podcast aja udah bilang kok 2026 nanti masih pernikahannya sebelum ada tanggalnya, belum berani ngomong dulu. Ya kan berarti sebenarnya apa? Masih ragu. Belum ada itu sebenarnya pernikahan. Orang bilang nggak ada nikah, masih 2026. Itu podcast bulan 11 2025. Iya, kucing gue sampai kesel. Gue aja kesel, bete gue. Bilang nggak tahu, nggak mungkin. Yakin 1000%, gampang cari tahu tentang bagaimana kita tuh ngorek ya. Zaman gua dideketin dulu tuh Mas Bagus 10 tahun yang lalu. Buset, lu tahu nggak? Sampai semuanya gue korek. FB lamanya, ya ampun, keluar semua foto-foto lamanya dia waktu masih kecil. Astaga, beda banget. Beda. Mukanya beda. Hitam banget, katanya itu aku hitam karena aku ikut silat yang. Ikut silat. Ya ampun, hitam banget, gue bilang badan lu. Bener-bener guys, gue bisa lihat waktu kecil ada foto di pohon. Gayanya kayak gaya-gaya itu ska. Bajunya kotak-kotak, pakai celana jeans ketat, pakai beltnya gede banget, rambutnya poni lempar. Ya Allah, bocil banget. Tahun 2007. Gue bilang kamu tahun 2007 nih SMP ya? Kurus banget deh. Ini namanya juga anak SMP. Ya ampun, gue bilang, ya Allah, laki gue kok jelek banget dulu. Beneran guys. Kita kan perek setengah detektif. Iya. Giliran lu dapet cowok di target provider langsung belagak buta, belagak tuli. Hah, nggak tahu? Dia laki orang nggak tahu. Tanya tuh sama temennya yang kenalin, temennya juga pasti nggak tahu juga, iya. Temennya Inaro, panggil Pak Polisi. Dia kan ngaku tuh dikenalin temennya, panggil itu temennya, Pak Polisi.
tuh yang kenalin tuh. Udah tahu belum itu? Udah punya pasti tahu temennya. Yang kenalin siapa itu? Panggil Pak Polisi. Kalau perlu satu komplotan itu, satu circle itu panggil semua. Panggil semua. Bawa-bawa bikin malu aja, penistaan itu, tahu nggak? Penistaan itu namanya. Bikin nama kita jadi jelek aja. Kayak seolah-olah tukang kawin. Ih, sorry ya. Ada dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tahbib. Islam mengatur nggak boleh rebut suami orang nih. Mr. Genius. Ya, ada yang bisa saya bantu lagi? Tolong jelaskan hukumnya di Islam merebut suami orang. Dalam Islam, merebut suami orang atau tindakan semacam itu sangatlah dilarang dan dianggap perbuatan dosa besar. Hal ini termasuk dalam kategori tahbib yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga orang lain. Fokuslah pada jalan yang lebih baik dan sesuai dengan ajaran agama. Tahbib ya kan? Ada ininya, hadisnya. Betul, ada hadisnya. Salah satunya diriwayatkan oleh Abu Hurairah, di mana Nabi bersabda, "Bukanlah dari golongan kami seseorang yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya." Hadis ini dengan jelas melarang perbuatan tahbib. Apakah ada hal lain yang ingin Anda diskusikan terkait hal ini? Bagus. Terima kasih banyak Mr. Genius untuk infonya ya. Karena kan banyak juga teman-teman yang nggak paham soalnya. Tahbib itu apa? Merebut suami orang itu tidak boleh. Malah apa ininya? Ancamannya, hukumannya untuk tahbib. Ancaman untuk tahbib sendiri tidak ada yang spesifik dalam Undang-Undang Hukum Positif di Indonesia. Namun, perbuatan tersebut bisa menimbulkan konsekuensi hukum dari pasal perzinahan jika terbukti, dan tentu saja mendapat sanksi moral dan agama. Penting untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan menghormati hubungan orang lain. Terima kasih banyak. Tuh ya. Jadi di Islam itu tidak boleh kita ini merebut, menghasut suami orang sampai menceraikan istrinya, lalu kita nikah tuh sama si suami itu, si suami orang. Namanya tahbib, ya. Udah tahu istilah tahbib, jangan cuma nikah sirinya aja digede-gedein, poligami. Tahbib tuh ada. Jelas itu, sahih itu hadisnya. Ya kan, nggak boleh itu, enak aja lu. Nggak ada Hamidun nyoman ngawur aja. Nggak ada Hamidun, nggak ada Hamidun. Dia nggak Hamidun sayang. Iya, gara-gara dia akhirnya orang salah kaprah semua, mikirnya gila ini bisa begitu ya, bisa tukang kawin dong, bisa kawinin banyak dong. Ada syaratnya cuy. Ya ada syaratnya. Laki milik Allah. Ya udah nanti biar cepat diambil Allah aja. Gak kayak gitu konsepnya. Ya suami itu ya suami kita, milik manusia, milik istri ya, yang udah disiapkan di ijab kabul. Milik Allah. DM itu, percakapan DM-nya sama Mawa itu, kulihat ya. Itu udah ada tahbib itu. Kuduga itu tahbib. Tolong Pak Polisi masukkan tahbib ya. Pak Polisi tolong masukkan tahbib. Kenapa kuduga begitu? Ada chatnya, ada DM-nya itu. Bahwa aku pastikan bukan suami orang pada saat menikah. Aku tidak menikah dengan suami orang. Niat lu apa? Mau pisahin orang? Coba Pak Polisi dari DM-nya, nanti barang bukti yang udah Mawa kasih ke Bapak Polisi, catat itu ya kalimat itu. Dan itu ada hukum tahbib Pak. Itu kuat itu Pak. Saya bantu Bapak dari sini. Mungkin Bapak udah terlalu banyak iniin kasus kan, pegang kasus, jadi kan mungkin apa masukan saya bisa Bapak masukkan ke dalam situ ya, karena aku teliti satu-satu ini perkataannya si kasusnya ya si Inaroh ini, aku teliti satu-satu kalimatnya. Gua nggak peduli gurunya Inaroh siapa, saya sumpah gua nggak peduli. Yang pasti gurunya Inaroh pasti nonton live-nya Mamski.
Ya kan? Ini akibat dari kamu mengajarkan seseorang yang sesat nih, begini nih. Diterimanya sesat. Ajaranmu gue nggak tahu seperti apa. Dia ngotot banget. Boleh bilang tanpa bilang istri boleh. Padahal jelas ya, untuk guru-gurunya si Inaro ini ada pasalnya. Undang-Undang 411 KUHP. Ancaman penjara 7 tahun, bos. Belum yang perzinahannya kena juga 1 tahun, bos. 8 tahun. Mau apa? Gue nggak tahu gurunya siapa dan gue nggak mau tahu. Kalian tanggung jawab sendirilah dunia akhirat itu. Murid yang kamu ajarin ngawurnya minta ampun kayak begini. I love mommy, I love you too. Dan Mawar jangan mundur selangkah pun ya. Dia udah minta RJ itu berarti dia udah menyatakan secara tidak langsung saya salah. Orang yang udah minta RJ berarti secara nggak langsung dia udah mengakui dia salah. Lipstiknya pakai apa, Kak? Lipstiknya pakai apa? Lipstiknya pakai ini sayang. Magic Lip Serum. Ada yang mau sayang? Ya. Restorative of justice artinya apa? Minta damai. Sorry ya, kalau aku Mamski minta damai itu berarti harus melihat actionnya. Actionnya apa? 1, minta maaf secara tulus, kelihatan tulusnya, mengakui kesalahannya semua, meminta maaf dengan tulus. 2, meninggalkan suami orang. Bener-bener berjanji orang salah yang mengakui kesalahannya, berjanji tidak akan pernah mengulanginya lagi. Berarti apa? Menjauhi suami-suami orang. Tidak akan pernah ada lagi hubungan dengan suami-suami orang. Dan itu perlu waktu ya. Bukan cuma sekarang. Selama-lamanya. Dan ya udah nikah lagi dengan yang single. Gue lihat dulu lu nikah sama yang single, bukan sama laki orang lu. Itu baru permintaan maaf komplit. Bukan cuma maaf doang karena udah ada pasal 411, pasal undang-undang pernikahan yang dimasukkan perzinahan. Bukan itu. Itu mah tadinya lu takut doang lu kan. Udah gue laporin ya. Itu kalau gue jadi Mawa. Oke, siapa yang mau ini? Cuk juga komen mau dulu. 2.500 orang cepetan. Apa kucingnya emang suka bunyi-bunyi, dia manjat dia. 2.500 orang yang mau capcus. Aku masukin ini ada isi 3 sayang. 1 sama 3 mau. Cantik kan di bibir. Buat cowok cewek bisa ya. Ini buat kamu yang perokok berat, bibirnya mulai hitam. Bibir lu udah kayak Jin Dasim ya guys. Bibir hitam kayak Jin Dasim, pakai anti bibir Jin Dasim. Lu tau bibir Jin Dasim kayak ikan sapu-sapu gini. I love you Emma. I love you Wati. I love you Susi. I love you. Apalah kau I love you. Gedeg banget gue. Gue sosok kegantengan. Ini tuh serum sayang. Jadi dia di bibir udah gini nih. Lembab lembut udah gitu kayak tin gitu loh ya. Lu mau 3.000 orang ini dari mana aja kalian sih ya. I love you Akila. I love you Casey. I love you Mistin. I love you. Gara-gara lu tuh anak orang terbengkalai. Udah kawin bener-bener 7 tahun, udah baik-baik lu. I love you. Apa sih? Oke, gue masukin ya.